많이 좁은 곳에서 히말라야 난 찾고 있는 너와 달라 거기 닥쳐 멀리 비켜 닥쳐 때로는 용감해서 문제지 왜 좀 구해달라 Halo, ini tempatnya di mana sih? Aku nggak tahu tempat loh. Ini mau daftar ulang, nggak tahu di mana. Oh ya. 터져나오는 잭팟 멈출 때까지 can't stop 꼭 깨져봐야 아픈 줄 알지 그래서 네가 거기까지란 거야 벌써부터 배워보고 show me shit 벌써부터 갖다 버린 friendship 그래 어디 가서 자랑해 나쁜 건 또 누구보다 빨리 배워줄 shit 허우적거리는 stupid 괜찮니 집에 가고 싶은 말하렴 보내줄게 결코 놀리지 않아 Hey what's up loser Ye, assalamualaikum mak. Ye, ada nggak di UIN ini? Tunggu kakak senior dari HMG Fisika mau dampingi kak. Ye, ye, assalamualaikum. Cewek dari pendidikan fisika. Ye, Oh iya sama. Kapan pengolahan berkas? iya sebentar jam Berapa kira-kira? ya, jam 9. Oh, hampir nih dek. Iya. Sini gimana di sana? Iya. Hey what's up loser 내 상태 얘기했잖아 그래도 like it 거기 닥쳐 멀리 Ye, assalamualaikum kak. Ye, di UIN mah ini kak di taman. Ye, ditunggu Ki. Ye kak, assalamualaikum. Siapa itu? Ye, kakak senior dari HMG Fisika. Oh, Hai. hai. Boleh kenalan? Boleh, boleh. Kalian dari Fakultas Tarbiyah juga ya, Pendidikan Fisika? Iya. Oh iya, boleh kenalan nggak? Nama kalian siapa? Saya Dian. Kalau kamu? Saya Rara. Kalian dari mana? Kalau saya dari Bulukumba, Bira. Oh, Bira itu yang tempat pantainya itu cantik banget kan? Aku Iya. sering ngeliat, duh cantik banget asli. Kalau kamu? Saya dari Makassar. Oh, Kalau kamu dari mana? oh gue Citra dari Jakarta. Kenapa enggak kuliah di Jakarta? Sebenarnya sih gue tuh diterima ya di UI Universitas Indonesia. Cuman karena nyokap bokap pindah dinas, ya udahlah sekalian ikut aja cari suasana baru. 지금부터는 잘 봐 터져나오는 잭팟 누가 뭐라건 so what 이게 너와 나의 차이 Rame maksudku, maaf, Moka bertanya, Mabang Fisika sih juga? Iya. Moki pendaftaran ulang? Iya. Oh sama. Oh, boleh kita kenalan? Iya, boleh. Iya, boleh. Dari daerah mana Ki? Kalau saya di Bulukumba, Bira. Kalau saya Makassar. Kalau gue Jakarta. Terus kita, saya dari Tontra. Tontra itu nama kampung, apa nama hutan? Tontra itu nama kampung di daerah Boneng. Terus nama saya siapa? Nama saya Bunga. Bunga bangkai kali. Ya, assalamualaikum kak. Ye kak, ye. Ye. Ya, assalamualaikum. Dari siapa? Dari kakak senior yang di Fisika. Ayo nih. Oh iya. Ayo. 터져나오는 잭팟 멈출 때까지 can't stop 꼭 깨져봐야 아픈 줄 알지 그래서 네가 거기 Rara mana? Nggak tahu. Itu dia. Hai. Halo. Aku punya kabar gembira nih. Apa? Kabar gembira apa? Ternyata kelompok praktikum kimia sudah keluar. Udah keluar. Mantap. Nama-nama kelompoknya siapa aja? Kelompok pertama terdiri dari 4 orang, yaitu aku,
Citra dan Dian. Kita sekelompok. Oh my god. Tapi satunya lagi siapa? Si Bunga Bangke. Iya. Bangkai jalan. Nggak seru banget sih. Teman. Bangke. Aduh. 그래서 네가 거기까지 간 거야 Duh, pada di mana nih praktikan? Katanya jam 10 mau ketemu di sini. Ini sudah mau jam 11. Mereka masih belum pada datang. Maaf kak, kami terlambat. Ya, silakan duduk. Satu kelompok kan 4 orang. Yang satunya di mana? Nggak tahu kak. Maaf kak, saya terlambat. Ya, duduk. Kenapa terlambat? Saya jalan kaki kak dari rumah. Nah, oke, saya maklumi. Jadi, ini laporannya. Kakak sudah periksa. Laporannya sudah bagus. TP-nya juga sudah bagus. Kakak juga sudah beri nilai. Jadi silakan kalian lihat nilainya. Tolong dibagikan. Dapat berapa? Kamu. Sama. Gimana? Sudah lihat nilainya? Sudah kak. Berapa? Kami bertiga 90 kak. Ya bagus. Memang kalau kita belajar nilainya tinggi. Bunga, nilainya berapa? 50 kak. Hah, 50? Ya kak. Kenapa bisa? Saya kurang referensi kak. Emangnya kamu tidak cari di internet? Saya tidak punya HP kak. Miskin ternyata. Ya oke, sudah. Baik. Jadi syarat untuk ikut praktikum, kakak mau respon dulu. Bagaimana? Kalian sudah siap? Siap. Respon? Siap kak. Ya oke. Yang pertama, Dian. Ya kak. Coba sebutkan kata lain dari kinetika reaksi. Kata lain dari kinetika reaksi yaitu kecepatan reaksi. Oke, bagus. 90. Selanjutnya, Rara. Ya kak. Coba sebutkan istilah lain dari order reaksi. Tingkat pangkat reaksi. Oke, bagus. 85. Oke, selanjutnya Citra. Ya kak. Coba sebutkan 2 alat yang digunakan pada praktikum kinetika reaksi. Yang pertama tabung reaksi, yang kedua rak tabung. Pertanyaan selanjutnya, Bunga. Kak, Ya. nilai saya berapa? Untuk Citra, nilai kamu 95. Yes. Selanjutnya, Bunga. Ya kak. Coba sebutkan 2 bahan yang digunakan pada praktikum kinetika reaksi. Bahannya yaitu NaCl dan Aquades. Apa? NaCl? Aquades? Ya. Itu kan praktikum minggu lalu. Kenapa kami tidak tahu? Di sini ada yang tahu. Saya kak. Oke, silakan. Yang itu asam sulfat, yang kedua tiosulfat. Oke, bagus. Citra, kamu dapat tambahan nilai 50. Bunga, kamu dapat nilai 0. Udah miskin, bego lagi. Ya, sudah. Tidak usah dipermasalahkan. Jadi, besok kita akan praktikum. Ingatnya, tidak boleh terlambat. Baik kak. Jam 7.30 harus sudah ada di depan lab. Oke, karena kakak ada jadwal kuliah, jadi kakak mau pamit sekarang. Sampai di sini pertemuan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kak. 뭘 믿고 이러냐 혀를 차뭘 보고 배웠게 기가 차 뉴스는 똑같아 나이만 좀 달라 우리가 Loh, Bunga, kamu kenapa? Tidak, dari kak tadi respon. Oh iya, saya juga barusan keadaan respon. Berapa Anda didapat? Dapat Kak nilai 100. Itu asistenku. Baik sekali. Kita ya berapa?
hanya 50. Oh, kenapa bisa? Mungkin karena kurang beradab, Kak. Oh, tetap semangat ya. Yuk ke kantin. 널 보고 배웠게 기가 차 뉴스는 똑같아 나이만 좀 달라 우리가 왜 이런지 몰라 터져 나오는 트랙파 누가 뭘 알건 so what 이게 너와 나의 차이라고 터져 나오는 트랙파 멈출 때까지 Oke, baik adik-adik. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang kinetika reaksi. Apakah semua anggota kelompoknya sudah lengkap? Sudah, Kak. Oh, bagus. Dari kelompok 1, Sudah lengkap, Kak. kelompok 2. Lengkap, Kak. Ya, untuk kelompok 1 akan dibimbing oleh kakak. Nama kakak Bambang. Untuk kelompok 2 akan dibimbing oleh Kak Risna. Ya, jadi untuk sementara ini akan dibimbing oleh kakak karena bapak belum datang. Sambil kita menunggu bapak, sebaiknya apa yang kita lakukan, Kak Risna? Baiknya mungkin kita respon alat dan bahan dulu sama mereka. Oh iya, jadi Kak Risna tadi yang tanya mereka. Baik, apakah kalian sudah mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini? Sudah, Kak. Ya, kakak mau tanya-tanya ya. Ada yang bisa jawab? Saya, Kak. Satu-satu ya. Ya, Kak. Kak. Rara, ini namanya apa? Pipet tetes. Baik. Oke. Selanjutnya saya mau tanya Citra. Ini namanya apa? Pipet tetes juga, Kak. Cuman itu dari plastik. Yakin? Ya, Kak. Bagus. Selanjutnya Kian. Ya, Kak. Ini namanya apa? Tabung reaksi. Yang ini? Ya, tabung. Oke. Selanjutnya Silvi. Ini namanya apa? Termometer. Gunanya termometer untuk mengukur suhu. bagus. Selanjutnya bahannya ya. Ini bunga namanya apa? Natrium tiosulfat, Kak. Oke. Kalau bahan yang ini namanya Asam sulfat, Kak. baik. Sepertinya ketimbang mereka sudah mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya bagaimana nih? Apakah Bapak sudah datang atau belum? Oh iya, tunggu saya panggil bapak dulu ya. 달라 거기 닫혀 멀리 비켜 닫혀 때로는 용감해서 문제지 Kak Risna, Ya, Kak? sepertinya bapak sudah datang. Oke. Baik adik-adik, mohon kalian perhatikan arahan dari Bapak ya. Ya, Kak. Kalian paham? Paham, Kak. Baik, kakak tinggal. Oke, hari ini kita akan melaksanakan percobaan pekan ke-5 ya. Oh, pekan keempat ya. Jadi ini kita melaksanakan percobaan pekan keempat. Judul percobaannya apa ya? Kinetika reaksi. Kinetika reaksi. Kinetika artinya sama dengan kecepatan. Kecepatan. Kalau misalnya kamu lari dikejar anjing, pasti larimu akan cepat sekali. Tapi kalau kamu dikejar kelinci, pasti larimu akan lambat. Nah, seberapa cepat kamu berlari dari titik A ke titik B, itulah dimaksud dengan kecepatan. Nah, bagaimana dengan reaksi? Nah, sesungguhnya reaksi itu kita bisa ukur dengan cara secara visual apa yang bisa kita amati. Nah, jadi untuk mengetahui kinetika atau kecepatan suatu reaksi, maka itu bisa kita ketahui dengan cara melihat apa yang terjadi jika saat itu dicampurkan. Jika saat itu semula berwarna bening dan setelah bereaksi berwarna hitam, berapa lama yang dibutuhkan sehingga larutannya berubah warna menjadi warna hitam, maka itulah kecepatannya bisa diukur dengan menggunakan stopwatch ya.
banyak macam reaksi yang bisa kita ukur kecepatannya dengan cara melihat perubahannya. Ada reaksi yang bisa diukur kecepatannya dengan melihat berapa banyak gelembung gas yang terbentuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berapa banyak atau berapa lama waktu yang dibutuhkan terjadinya perubahan warna. Nah, ada juga reaksi bisa diukur kecepatannya dengan cara mengetahui atau menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga terbentuknya endapan. Nah, sehingga perlukah suatu reaksi bisa diketahui kecepatannya atau kinetikanya? Sangat perlu karena kalau kita tidak mengetahui kecepatan suatu reaksi, maka kita tidak bisa memprediksi kapankah reaksi itu dianggap sudah sempurna atau belum, atau masih dianggap reaksi yang belum berkesudahan. Oleh karena itu, reaksi itu sangat perlu kita tahu kecepatannya berlangsung pada orde berapa, atau orde 1, orde 2, atau orde 3 ya. Jadi banyak sekali orde-orde reaksi. Nah, percobaan kita pada pekan keempat ini adalah kita akan melakukan percobaan dengan cara mencampurkan asam sulfat dan natrium tiosulfat. Asam sulfat dan natrium tiosulfat. Nah, apa yang bisa kita amati jika saat ini direaksikan? Ternyata yang bisa kita amati adalah terjadinya perubahan warna dari semula bening. Nah, ini kan natrium tiosulfat. Warnanya bening ya, warnanya bening dong, alias tak berwarna. Sementara asam sulfat juga warnanya bening ya, tak berwarna. Nah, sebelum reaksi kedua saat ini warnanya bening. Nah, apa yang terjadi setelah sejumlah larutan ini dan sejumlah larutan tiosulfat kita reaksikan, maka akan terjadi perubahan warna yang akan menghasilkan warna kuning keruh. Nah, pada saat kapan kita bisa mengukur kecepatan reaksinya? Maka kita melakukan melakukannya dengan bantuan stopwatch. Nanti akan terjadi perubahan warna. Nah, kapan kita hentikan stopwatchnya? Jika warna larutannya sudah hilang beningnya sama sekali dan sudah sempurna menjadi warna kuning. Oke, paham ya? Paham. Nah, bagaimana cara kerja percobaan ini? Nah, yang pertama tentunya pada percobaan ini kita akan melaksanakan 3 macam pengukuran. Pengukuran yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi natrium tiosulfat. Percobaan yang kedua, pengaruh konsentrasi asam sulfat. Dan percobaan yang ketiga, pengaruh suhu. Jadi kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi, tetapi salah satunya atau 2 diantaranya adalah pengaruh konsentrasi dan pengaruh suhu. Pengaruh yang lain tentunya adalah ada tidaknya penambahan katalis, kemudian pengaruh luas permukaan, ya, pengaruh luas permukaan. Nah, jadi pada percobaan kali ini kita hanya fokus pada 2 variabel yaitu pengaruh konsentrasi dan pengaruh suhu. Nah, bagaimana kita melaksanakan percobaan pengaruh konsentrasi? Nah, perhatikan tabel ini anak-anak. Nah, Bapak sudah membuat tabel di mana untuk pengaruh konsentrasi, tabel yang tersedia adalah volume asam sulfat. Nah, volume asam sulfat, volume natrium tiosulfat, volume air atau aqueous, dan berapa detik kecepatan reaksinya berlangsung. Nah, jadi yang pertama, nah perhatikan volume asam sulfat. Jadi untuk melakukan pengukuran pengaruh konsentrasi natrium tiosulfat, yang pertama kita siapkan 10 tabung reaksi. 10 tabung reaksi. Kenapa 10? Karena 5 tabung reaksi untuk diisi asam sulfat dan 5 tabung reaksi untuk diisi natrium tiosulfat. Nah, jadi cara kerjanya seperti apa? Nah, cara kerjanya, siapkan tabung reaksi yang telah bersih, kemudian diisi dengan asam sulfat
5 ml. 5 ml. Jadi tabung reaksi yang pertama diisi 5 ml. Kemudian tabung reaksi yang kedua diisi dengan 5 ml natrium tiosulfat. Berarti jumlahnya 5 dan 5. Ya, 5 dan 5. Karena jumlahnya sudah 5 semua, 5 mili semua, maka kita tidak perlu menambahkan air. Nah, setelah dipipet larutannya, maka siapkan tabung reaksi yang kedua. Pasangan tabung reaksi yang kedua. Pasangan tabung reaksi yang kedua adalah tabung yang pertama isinya juga 5 ml asam sulfat. Sementara tabung yang kedua isinya bukan 5 tetapi isinya 4 ml. Nah, berarti karena ini volumenya belum 5, maka kita tambahkan dengan Aquades sebanyak 1 ml. Jadi asam sulfat 5, natrium tiosulfat 4, dan nanti ditambahkan Aquades 1 ml. Sehingga totalnya juga 5 dan 5. Setelah itu ambil pasangan tabung reaksi yang ketiga. Tabung yang pertama diisi asam sulfat 5 mili dan tabung yang kedua diisi dengan natrium tiosulfat 3 ml. Karena belum 5 volumenya untuk natrium tiosulfat, maka kita tambahkan Aquades berapa mili? 2 ml, sehingga totalnya menjadi 5. Begitu seterusnya untuk tabung yang keempat dan tabung yang kelima. Dan untuk tabung yang kelima, volume asam sulfatnya 5 dan volume natrium tiosulfatnya 1, sehingga untuk mencukupkan 5 maka tabung natrium tiosulfat ditambahkan Aquades sebanyak 4 ml. Nah, perhatikan, karena volume natrium sulfatnya berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Kemudian ditambahkan Aquades 4, ditambahkan Aquades 3, ditambahkan Aquades 2, ditambahkan Aquades 1 mili dan tidak penambahan. Berarti otomatis asam sulfat dan natrium tiosulfat di sini, natrium tiosulfat yang bervariasi volumenya 1, 2, 3, 4, dan 5. Akibat penambahan air, maka konsentrasi natrium tiosulfat ini akan berkurang konsentrasinya, sehingga natrium tiosulfat yang ditambahkan Aquades 4 ml akan memiliki konsentrasi yang paling rendah. Sementara natrium tiosulfat yang tidak ditambahkan Aquades merupakan natrium tiosulfat konsentrasi paling tinggi. Berarti inilah dimaksud dengan pengaruh konsentrasi natrium tiosulfat, karena konsentrasi natrium tiosulfatnya yang bervariasi. Paham? Paham. Nah, bagaimana dengan pengaruh konsentrasi asam sulfat? Untuk pengaruh konsentrasi asam sulfat persis sama dilakukan dengan pengaruh konsentrasi natrium tiosulfat. Yang membedakannya adalah yang bervariasi konsentrasinya adalah asam sulfat. Kalau yang tadi di sini yang bervariasi konsentrasinya adalah natrium tiosulfat. Nah, kalau pengaruh konsentrasi asam sulfat, maka yang bervariasi konsentrasinya adalah asam sulfat. Berarti asam sulfat yang volumenya 1 mili pada tabung kelima ini memiliki konsentrasi paling rendah, sementara asam sulfat yang tabung pertama isinya 5 mili memiliki konsentrasi paling tinggi. Jadi itulah yang dimaksud dengan pengaruh konsentrasi asam sulfat. Nah, bagaimana dengan pengaruh suhu? Untuk pengaruh suhu, pertama kita sepakati dulu konsentrasi yang mana yang akan kita pakai. Nah, karena kita akan mengukur pengaruh suhunya, maka kita pilih volume asam sulfat yang kita pakai adalah 1 mili dan natrium tiosulfat juga 1 mili. Nah, jadi cara kerjanya persis sama. Cukup kita tambahkan, kita siapkan lagi 10 tabung reaksi. Tabung reaksi yang pertama diisi 1 mili asam sulfat dan pasangannya adalah diisi juga 1 ml natrium tiosulfat. Jadi 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili, dan 1 mili. Semua tabung asam sulfat diisi asam sulfat 1 mili semua. Selanjutnya tabung pasangannya di belakang adalah untuk natrium tiosulfat. Itu semua juga diisi dengan natrium tiosulfat sebanyak 1 mili.
Nah, supaya volumenya dicukupkan menjadi 5, maka kita tambahkan semuanya Aquades sebanyak 4 ml. Nah, jadi ini setelah lengkap 1 ml asam sulfat dan yang di belakang lengkap 1 ml natrium sulfat, maka kita tambahkan Aquades 4 ml. Nah, paham ya? Paham. Nah, sekarang jika semua larutan sudah tersedia, untuk pengaruh suhu, maka yang pertama adalah masukkan dulu termometer ke dalam larutan asam sulfat. Masukkan termometer ke dalam larutan asam sulfat. Ukur suhunya. Oh, ternyata suhunya adalah 30 derajat. Nah, jika sudah diukur suhunya untuk asam sulfat tabung yang pertama suhunya 30 derajat, maka masukkan Na2SO3 tabung yang berisi natrium sulfat ke dalam tabung yang berisi tadi asam sulfat. Nah, ukur berapa waktu yang dibutuhkan hingga terjadinya perubahan warna. Berikutnya, pasangan tabung reaksi yang kedua. Nah, sebelum dicampurkan, ukur lagi suhunya. Tapi suhu yang kita minta adalah 35 derajat. Berarti tabung yang berisi asam sulfat ini kita panaskan di dalam air panas. Nah, jadi kita panaskan di dalam air panas dan masukkan termometer hingga penunjukan skala termometer menunjukkan angka 35 derajat Celcius. Begitu sudah tercapai suhunya, keluarkan campur natrium tiosulfatnya. Nah, kalau sudah, maka ukur waktunya yang dibutuhkan untuk bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk tabung ketiga, tabung keempat, dan tabung kelima. Jadi tabung kelima, suhu yang kita harapkan adalah suhu 50 derajat. Kemudian masukkan natrium tiosulfat dan ukur waktu yang diperlukan. Nah, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi demikian tadi penjelasan cara kerja untuk percobaan kinetika reaksi. Jadi di sini ada dua pengaruh, yaitu pengaruh konsentrasi dan pengaruh suhu. Ya, nanti akan membimbing kalian dalam proses pengambilan datanya adalah Kak Risna dan Kak Bambang ya. Ya baik ya, saya tinggal lagi. Oke, silahkan diambil alatnya masing-masing. Oke. Bapak. Baik adik-adik, sebelum kita melakukan pengambilan datanya, maka terlebih dahulu kakak akan menjelaskan langkah-langkah pengambilan datanya. Ada 3 variabel yang akan kita ukur hari ini, yaitu pengaruh konsentrasi natrium tiosulfat, pengaruh konsentrasi asam sulfat, dan pengaruh suhu. Adapun peralatan yang digunakan pada rak tabung pertama berisi 10 tabung reaksi untuk pengaruh konsentrasi natrium tiosulfat. Rak tabung kedua berisi 10 tabung reaksi untuk pengaruh konsentrasi asam sulfat. Dan rak tabung ketiga berisi 10 tabung reaksi untuk pengaruh suhu. Adapun alat tambahan yang digunakan yaitu termometer, pipet tetes, gelas kimia, gelas ukur, mixer, dan hot plate. Nah, mixer digunakan untuk menghomogenkan larutan yang ada di dalam tabung reaksi. Sementara hot plate digunakan untuk mengontrol larutan yang ada di dalam tabung reaksi pada percobaan pengaruh suhu. Bahan yang digunakan natrium tiosulfat 1 molar,
asam sulfat 1 molar, dan Aquades. Mari kita melakukan percobaannya. Percobaan pertama, kita akan mengerjakan pengaruh konsentrasi tiosulfat. Cara kerjanya, pipet 1 ml natrium tiosulfat masukkan ke dalam gelas ukur, tuang ke dalam tabung reaksi yang berkode 1. Selanjutnya, pipet 2 ml natrium tiosulfat masukkan ke dalam gelas ukur, tuang ke dalam tabung reaksi yang berkode 2. Lakukan hal yang sama pada tabung reaksi ketiga, 4, dan kelima. Pipet natrium tiosulfat 5 ml masukkan ke dalam tabung reaksi, lakukan hal ini sampai pada 5 ml. Kemudian tuang ke dalam tabung reaksi yang berkode 5. Sehingga diperoleh volume natrium tiosulfat dalam tabung reaksi dengan tingkat volume yang berbeda. Langkah kedua, pipet 5 ml asam sulfat ke dalam gelas ukur, tuang ke dalam tabung reaksi yang berkode 5. Sehingga kita akan memperoleh volume yang sama pada kelima tabung reaksi. Langkah ketiga, pipet 4 ml Aquades ke dalam gelas ukur, tuang ke dalam tabung reaksi yang berkode 4. Pipet 1 ml Aquades ke dalam gelas ukur, tuang ke dalam tabung reaksi yang berkode 1. Sementara tabung reaksi yang berkode 0 tidak usah diisi Aquades. Langkah keempat, tuang Aquades pada tabung reaksi yang berkode 4 ke dalam tabung reaksi tiosulfat yang berkode 1. Tuang Aquades pada tabung reaksi yang berkode 3 pada tabung reaksi tiosulfat yang berkode 2. Tuang Aquades pada tabung reaksi yang berkode 2 ke dalam tabung reaksi tiosulfat yang berkode 3. Selanjutnya, tuang Aquades pada tabung reaksi yang berkode 1 ke dalam tabung reaksi tiosulfat yang berkode 4. Sehingga kelima tabung tiosulfat memiliki volume yang sama, yaitu 5 ml. Langkah kelima, homogenskan campuran Aquades dengan tiosulfat. Langkah ke-6, letakkan tabung reaksi tiosulfat yang berkode 1 di depan titik hitam. Tuang larutan asam sulfat ke dalam larutan tiosulfat yang berkode 1 sambil menekan
stopwatch. Catat waktu yang dibutuhkan sampai titik hitam tidak terlihat. Catat waktu yang dibutuhkan. Lakukan hal yang sama kepada keempat tabung tiosulfat yang berkode 2, berkode 3, berkode 4, dan berkode 5. Percobaan kedua, pengaruh konsentrasi asam sulfat. Langkah kerjanya persis sama dengan pengaruh konsentrasi tiosulfat. Bedanya adalah volume asam sulfat yang bervariasi, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Percobaan ketiga, pengaruh suhu. Pipet 1 ml natrium tiosulfat ke dalam kelima tabung reaksi. Tambahkan 4 ml Aquades ke dalam 5 tabung reaksi. Selanjutnya, pipet 1 ml asam sulfat ke dalam kelima tabung reaksi. Tambahkan 4 ml Aquades ke dalam kelima tabung reaksi. Selanjutnya, homogenkan seluruh tabung reaksi. Tabung tiosulfat yang berkode 40 dipanaskan di atas hot plate. Ukur hingga suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Setelah suhu tercapai, maka tuang asam sulfat ke dalam tabung tiosulfat yang bersuhu 40 derajat Celcius. Hitung waktu yang dibutuhkan sampai titik hitam tidak terlihat. Ulangi hal yang sama tetapi dengan suhu yang berbeda, yaitu 50, 60, 70, dan 80. 떨리적거리는 숲빛 뭐라니 머릿속이 가벼워서 말도 깃털 같아 손바닥만하니 좁은 곳에서 히말라야 난 찾고 있는 너와 달라 거기 다쳐 멀리 비켜 다쳐 때로는 용감해서 문제지. Mari kita melakukan percobaannya. Bagaimana adik-adik? Sudah siap melakukan praktikum hari ini? Siap, Kak. Baik, untuk kelompok 2 ikut kakak di meja 2 dan untuk kelompok 1 tetap di meja kelompok 1. Ya, Kak. Oke adik-adik, apakah kelompoknya sudah lengkap? Sudah, Kak. Sudah siap untuk melakukan pengambilan data? Sudah, Kak. Oke, untuk mempercepat pengambilan data, kakak akan bagi kelompok bagi tugas. Untuk pengaruh tiosulfat akan dikerjakan oleh Citra, dan untuk pengaruh asam sulfat akan dikerjakan oleh Rara dan Bunga, dan untuk pengaruh suhu akan dikerjakan oleh Dian. Ya, sudah siap? Siap. Oke, silakan kerjakan. Dian, kamu kerja apa? Pengaruh suhu. Kalau kamu? Aku pengaruh konsentrasi tiosulfat. Bantuin aku dulu yuk. Ntar aku bantuin balik. Oke. 숲빛 괜찮니 집에 가고 싶은 말하렴 보내줄게 결코 놀리지는 않아 해왔어. Rara, kita kerja juga yuk. Yuk, kamu kerja yang asam sulfat, saya kerja Aquades. 오늘 상태에 그쳤나 그릭도 like it 거기 다쳐 멀리 비켜 다쳐. Woi, kenapa begitu cara mau pipet? Salah. Bagaimana salah? Ini, tekan ini dulu, langsung. Cukup satu. Coba kamu lempar. 누가 뭘 알건 so what 이게 너와 나의 차이라고
biar nggak pipet. Ibu bersihin dulu nih, ibu bersihin. Kita pulang. 그래서 네가 거기 Udah, kenapa sih memperlakukan? Ini biar nggak pipet tidak mau tahu Ji. Jadi mau apa saya kerja sendirian. Dian, bantu Ika dulu ngomongin kayaknya. Jadi gimana ya? Tuh, yang kok nanti salah-salah jadi caranya. 뉴스는 똑같아 나이만 좀 달라 우리가 왜 Kira apa bisa dibantu ke di itu pipet? Enggak, gue aja udah sibuk. Ini aja masih banyak. Bantuin lu, udah bego. Sana pergi sana. 터져나 오는 잭팟 멈출 때까지 can't stop 꼭 깨져봐야 아픈 Rara, Apa? jadi apa sih harus kau bantu? Apa bantu kalau selesai nih? Jadi tidak ada bukti kerja. Tidak ada nih. Atau pergi kau cuci nih bang? 까지 can't stop 꼭 깨져봐야 아픈 줄 알지 그래서 네가 거기까지란 거야 사람을 내려다보면서 믿을 거 없어 아무도 없어 결국 뛰어봤자 넌 벼룩이야 오래봤자 내 앞에서 Bunga, dari tadi saya perhatikan kamu mondar-mandir di saja cuci tabung reaksi. Saya juga tidak tahu. Masalahnya teman kelompokku disuruh ke ini baru ini kerjakan baru tidak kerja ke saya. Loh, kok bisa sampai gitu Ji? Iya baru kayaknya teman kelompokku tidak mau suka Kak. Andai satu kelompok Ki pasti tidak bakalan begini. Iya ya, mungkin lain kali kita satu kelompok. Oke. Tetap semangat ya, Bina. Iya. Aku kembali dulu ya. Oke. 히말라야 난 찾고 있는 너와 달라 거기다 Rara, tabungnya satu. Dian, ini larutannya udah selesai dipipet. Sekarang mau dihomogenikan. Mungkin biar aku aja. Mungkin langkah selanjutnya apa? Kita mau campurin larutannya. Kamu pegang asam sulfatnya, aku pegang biosulfatnya. Nih, tapi yang itu siapa? Sarah bisa bantuin itu nggak? Bisa. Bantuin ya. 또 누구보다 빨리 배워줄 shit 허우적거리는 stupid 괜찮니 집에 가고 싶은 말 하렴 Top. Waktunya berapa? 30 detik. Percobaan kita berhasil nih. Larutannya udah berubah kuning. Kita coba ke tabung berikutnya yuk. 용감해서 문제지 왜좀 구해달라 왜좀 아니 Apaan sih lu? Maaf. Lu ngapain coba ke sini? Lu gali apa sih? Udah nggak usah. Apaan coba? Ganggu. Bener-bener. Udah sana pergi. 네가 거기까지란 거야 Bunga, kenapa kau menangis? Namarahi kata teman kelompokku karena aku senggol Ki baru tertukar larutannya. Jadi, aku juga tidak tahu bagaimana. Bagaimana kalau kita melapor misalnya ke asisten? Jangan, nanti semua besar masalah. Oh begitu. Kita masuk balik saja dulu. 터져 나오는 Inilah hasil percobaan pengaruh konsentrasi tiosulfat. Inilah hasil percobaan pengaruh konsentrasi asam sulfat. Inilah hasil percobaan pengaruh suhu. Inilah data hasil pengamatan
pengaruh konsentrasi natrium tiosulfat, pengaruh konsentrasi asam sulfat, dan pengaruh suhu. Silakan analisis datanya di dalam laporan lengkapnya. Sekian dan terima kasih. 누가 뭐라건 so Hei Bambang, Iya, ada apa? apa yang sedang kau lakukan? Ini lagi catat data hasil praktikum. Begini Bambang, saya mau curhat tentang praktikum. Saya dengar dari praktikum ada yang mengalami masalah. Kenapa? Saya dengar Citra, Rara, dan Dian itu tidak suka dengan bunga. Oh, begitu ya? Iya, sepertinya karena masalah latar belakang dari bunga. Ya, oke. Jadi nanti saya akan coba untuk menyelesaikan masalah ini dan bicara baik-baik kepada praktikan. Ya, saya harap Bambang bisa mengatasi masalah dari mereka. Iya, siap. Sudah, saya pamit ya Bambang. 좀 달라 우리가 왜 이런지 몰라 터져나오는 잭팟 누가 뭐라건 so what 이게 너와 나의 차이라고 터져나오는 잭팟 멈출 때까지 can't stop 꼭 깨져봐야 아픈 줄 알지 터져나오는 잭팟 누가 뭐라건 so what 떨리적거리는 숲이 뭐라니 머릿속이 가벼워서 말도 깃털 같아 손바닥만한 이 좁은 곳에서